Kamu pastinya pernah mencoba suatu usaha yang udah di-planning dengan matang. Semua langkah kamu atur dengan teliti, udah menghitung resiko, mengkalkulasi peluang, bahkan udah menyiapkan rencana cadangan. Secara akal logika itu harusnya bisa berhasil. 100% kamu yakin dapat menjalankan plan itu dengan baik. Namun setelah semua dilakukan sesuai dengan rencana, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bahkan sangat terbalik 180 derajat. Gagal total, ekspektasi hancur berantakan. Itulah takdir, sesuatu yang telah terjadi dan harus kita hadapi. Sesuatu yang di luar kendali manusia, sesuatu yang tidak bisa ditebak meski udah dianalisis dari berbagai arah. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu untuk menduga, memprediksi dan berharap tentang bagaimana sesuatu yang akan terjadi di hari esok, dan merancang masa depan yang sebenarnya belum tentu datang. Manusia diberikan akal untuk memecahkan berbagai masalah, merencanakan segala sesuatu. Namun yang bisa menentukan hasilnya hanyalah Dia, Tuhan Sang Pencipta. Takdir kehidupan siapa yang tahu? Kita sebagai manusia hanyalah menjalani peran sebaik mungkin, semampu kita. Dalam ranah prediksi, akal manusia mampu menghadirkan berbagai macam kemungkinan hal-hal yang bisa saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sedang berperan dalam berusaha menggapai suatu keinginan. Ibarat algoritma pemrograman, yakni serangkaian instruksi logis untuk mencapai suatu hasil tertentu. Mungkin takdir bisa dibahasakan seperti dalam kode logika if-else, di mana jika melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kita akan mendapat hasil yang sesuai. Misalnya, if makan sebungkus nasi padang, maka menjadi kenyang. Else, nambah sebungkus lagi. Logika itu menandakan jika kamu sudah kenyang, berarti berhenti makan. Berarti makan sebungkus nasi padang sudah cukup. Namun jika belum, perintah else yang dieksekusi ialah nambah sebungkus lagi. Begitupun dengan takdir, ia seperti algoritma semesta. Ada logika di dalamnya, tapi tidak sesimpel yang terlihat. Dalam konteks manusia dengan takdirnya, variabel dan parameter untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai sangatlah kompleks. Dalam algoritma mungkin akan membutuhkan fungsi logika hingga nested if. Tuhan telah membuat sistem kehidupan yang kompleks. Bukan hanya soal usaha sama dengan hasil, tapi ada banyak faktor yang tak terlihat. Ada pengecualian, ada parameter tersembunyi, ada fungsi-fungsi ilahi yang tak bisa dipahami hanya dengan akal. Kita bisa bilang, takdir itu bukan satu jalan tunggal. Ia adalah kumpulan dari banyak jalur. Dan setiap keputusan kita, setiap usaha, setiap doa, membuka cabang-cabang jalur takdir yang berbeda. Itulah kenapa, walau rezeki sudah ditentukan, kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Karena takdir bukan soal pasrah. Takdir adalah tentang bagaimana kita memainkan peran dalam algoritma yang sudah ditulis oleh Sang Pencipta. Poin pentingnya adalah, jika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita bisa aja mendapatkan hasil yang diinginkan, atau setidaknya semaksimal mungkin bisa kita dapatkan mendekati harapan. Namun jika masih saja belum mendapat hasil yang memuaskan, maka pasti ada opsi lain yang memang sudah ditentukan. Dalam hal rezeki, kita hanya bisa berusaha dan berdoa tentunya. Masalah hasil kan emang udah ditentukan sejak awal oleh Sang Pencipta. Gimana mau ngedapetin keinginan, tapi kita tidak mau berusaha? Tentunya algoritma tadi tidak running, tidak bekerja untuk mengeksekusi hasil yang diinginkan. Boro-boro mendapat hasil, running aja tidak. Jika kita berusaha, hasil belum tentu sesuai harapan.
Tapi jika kita tidak berusaha, hasil sudah pasti nihil. Dalam hidup, kita diajarkan untuk berusaha, berpikir sebelum bertindak, membuat perencanaan jangka panjang, dan merancang kehidupan sedini mungkin. Semua itu baik, tapi yang perlu diingat, seberapa hebat pun perencanaan manusia, hasil akhir tetap berada di tangan Yang Maha Kuasa. Logika kita mungkin bisa merancang 1000 langkah, namun takdir hanya butuh satu kejadian kecil untuk mengubah semuanya. Kadang kita terlalu percaya diri pada usaha sendiri. Kita berpikir, selama aku bekerja keras, aku pasti bisa berhasil. Tapi sayangnya hidup tidak selalu tunduk pada rumus itu. Berapa banyak orang yang sudah bekerja keras, tapi masih hidup pas-pasan? Berapa banyak yang sudah berdoa dan berusaha, tapi masih saja gagal? Apakah artinya usaha tidaklah penting? Bukan begitu. Usaha tetap penting, karena ia adalah bagian dari ikhtiar. Namun hasilnya adalah urusan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kegagalan agar kita belajar untuk rendah hati, agar kita paham bahwa takdir tidak bisa dipaksa dengan logika. Intinya sejauh yang bisa dipahami akal manusia, rezeki memang sudah ditentukan. Tapi bukan berarti hanya ada satu ketentuan. Banyak ketentuan yang sudah ditetapkan. Hanya saja kita sebagai manusia terkadang banyak maunya dan cenderung kurang bersyukur atas apa yang telah didapatkan. Ada konsep bahwa rezeki sudah diatur dan ditentukan besarannya. Bahkan sejak manusia masih dalam kandungan sang ibu. Di situ tidak sedikit dari kita mengartikan bahwa dalam menggapai rezeki tidaklah perlu untuk berusaha. Ngapain susah payah capek-capek berusaha? Toh juga rezeki kan emang udah diatur. Kalimat ini sering disalahpahami. Benar, rezeki memang udah ditentukan. Tapi bukan berarti kita tinggal diam, menunggu jatuh dari langit. Rezeki itu seperti benih yang tersebar luas. Tetap butuh dicari, dipungut, dan ditanam. Butuh disiram dengan doa, dipupuk dengan kesabaran. Dan satu hal yang penting, rezeki bukan berarti cuman uang. Ada orang yang hartanya pas-pasan, tapi keluarganya hangat dan bahagia. Ada orang yang hidup sederhana, tapi badannya sehat, pikirannya pun tenang. Itu semua juga merupakan bentuk dari rezeki. Tapi seringkali karena tidak berwujud materi, itu semua tak dianggap berharga. Rezeki juga ada waktunya. Kadang hari ini kita belum diberi karena memang belum waktunya. Kadang Tuhan tunda agar kita lebih siap saat menerimanya. Disinilah ujian yang sesungguhnya. Mampukah kita sabar, terus berusaha sambil tetap bersyukur, meski belum sesuai harapan? Mampukah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam memberi? Kaitannya dengan rezeki adalah tentang jumlah dan timing. Bisa aja sekarang kita dapat rezeki yang dianggap kecil, alias pas-pasan, bahkan kurang. Tapi dalam hal di luar materi, kita telah diberikan banyak sekali rezeki, misal kesehatan. Dan bisa jadi, di kemudian hari setelah kita berusaha semampu kita dan semaksimal mungkin, barulah kita diberikan rezeki yang berlimpah sesuai yang diharapkan pada waktu itu. Hidup ini seperti sebuah sistem. Kita adalah user di dalamnya, dan Tuhan adalah programmer semesta. Ia tahu setiap jalur, setiap cabang pilihan, hingga setiap kemungkinan dari hasil. Dan kita diberi kebebasan terbatas untuk memilih. Kita bebas menentukan usaha, tapi hasilnya Tuhan yang tentukan.
Tugas kita adalah tetap bergerak, tetap menjalani peran sebaik mungkin. Jangan menunggu keajaiban tanpa upaya. Jangan pasrah tanpa berusaha. Layaknya seperti pemrograman algoritma, kita tak bisa berharap hasil jika kita tak pernah menjalankan usaha sebagai instruksi dasarnya. Dalam algoritma takdir, setiap doa, setiap niat, dan setiap apa yang diupayakan adalah bagian dari logika yang membentuk masa depan kita. Tuhan tidak buta, Ia tahu siapa yang benar-benar berusaha. Ia tahu waktu terbaik untuk memberi, dan Ia sangat tahu apa yang lebih kita butuhkan, bahkan sebelum kita menyadarinya. Jika hari ini kamu merasa usahamu belum membuahkan hasil, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup ini tidak adil. Bisa jadi kamu sedang mengeksekusi bagian dari takdir yang tertunda. Bisa jadi hasilnya bukan gagal, tapi sedang dimodifikasi oleh Tuhan agar lebih baik dari yang kamu kira. Algoritma dari takdir tidak pernah keliru. Yang penting, kita tetap menulis baris kode kehidupan kita dengan niat baik, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan disertai dengan hati yang ikhlas. Karena pada akhirnya, bukan hasil yang membentuk kita, tapi proses panjang dan keteguhan kita dalam menjalani setiap skenario yang telah dituliskan olehnya.